Saya Hilman Fatur Rahmat, 19/4/2024 dan kali ini saya akan coba membuat aplikasi timer countdown menggunakan Wix Python. Jadi untuk membuat UI-nya kita menggunakan Wix Computer. Jadi nanti nilai detik dan menitnya akan kita dapatkan dari Wix Build Control di sini. Kemudian ada tombol start, pause, resume, dan stop yang setiap tombolnya ini punya event. Jadi ketika diklik nama eventnya start button, on button, klik. Begitu juga yang pause, resume, dan stop. Kemudian nanti waktunya akan ditampilkan di label ini. Jadi ada menit label dan detik label di sini. Nilainya setiap detik akan kita ubah sesuai detik yang terisi. Kemudian ada kelas, kemudian ada elemen Wix timer. Di sini dia berfungsi untuk menjalankan program per interval waktu tertentu. Dan di sini ini sudah kita beri event on timer ya, on timer. Jadi nanti fungsi timernya akan kita taruh di dalam event ini. Kalau ini kita generate, maka di Python-nya maka akan ada file yang berisi kode hasil generate tadi ya. Berisi di sini ada 5 fungsi yang bisa kita override. Kemudian untuk memasukkan kodenya, kita buat file. Di sini sudah saya buat boilerplate terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu. Jadi pertama di sini ada kita import X dan kita import timer frame-nya tadi yang sudah kita buat ini ya. Jadi ini kelas timer frame kita import di sini. Kemudian kita buat kelas baru dengan turunannya timer frame-nya, nama kelas timer F. Dan di sini kita beri atribut total second untuk menunjukkan total waktu yang tersisa. Dua variabel boolean untuk mengetahui apakah dia sudah dimulai dan apakah dia sedang di pause. Dan ada timer interval itu 1000. Jadi 1000 di sini maksudnya millisecond. Jadi nanti fungsi timernya akan dijalankan setiap 1 detik. Intervalnya kita taruh di atribut ini, timer interval. Kemudian di sini ada konstruktor. Konstruktornya kita memanggil fungsi set all button, di mana fungsi set all button sendiri ini memanggil set stop button, resume, pause, start. Nah, di sini 4 fungsi tersebut ada di bawah ini. Kita akan coba beri nilainya. Jadi misalnya untuk set start button, ini kita akan melakukan pengecekan kalau misalnya timernya sudah dimulai, maka tombol start ini tidak bisa diklik lagi. Jadi kita panggil start button terus disable. Nah, kalau misalnya sudah dimulai tidak bisa diklik, jika tidak maka bisa dimulai ya. Start button terus disable. Nah, ini bisa kita copy, kita taruh di stop button. Jadi ini kita copy stop button karena logikanya kurang lebih mirip. Cuma bedanya pertama di sini kita punya stop button. Kemudian di sini di enable. Jadi bedanya kalau misalnya dia sudah dimulai, maka tombol stopnya bisa diklik. Tapi kalau dia belum dimulai, maka tidak bisa di stop ya, karena belum dimulai. Jadi di sini kita disable. Nah, seperti itu. Terus ada tombol pause. Tombol pause ini dia baru bisa diklik ketika timernya sudah berjalan. Dan seperti ini, started. Dan dia belum di pause. Kalau misalnya belum di pause, maka tombol pause bisa diklik. Nah, berarti self the pause button itu di enable. Nah, jika tidak maka pause buttonnya tidak bisa diklik. Pause button itu.
seperti itu. Kemudian resume button sama, kita copy, is started and is paused, maka di sini resume button. Nah, di sini kita ini post buttonnya jika sudah di start dan tidak terpost, jadi ini not. Kalau ini stop and ini enable. Kemudian subscription button di bawah kita pakai itu. Jadi logikanya kalau misalnya dia sudah dimulai dan sedang di-post, kan dia bisa di-resume, jika tidak maka tidak bisa. Nah, terus kita buat fungsi untuk mengatur labelnya. Jadi untuk mengatur labelnya ini kita ambil dari waktu yang ada sekarang. Kita buat dua variabel, menit dan detik. Nah, ini kita bisa gunakan fungsi diffmode untuk mendapatkan hasil pembagian dan sisanya. Jadi total second ini kita bagi dengan 60 detik. Nah, kemudian untuk labelnya menit level level itu seperti di sini. Jadi dia munculnya itu dalam bentuk integer, dan kalau misalnya dia 1 digit maka depannya akan ditambah dengan 0. Itu juga yang bawahnya, semua ini kita ganti detik. Itu juga yang di label ini kita ganti detik seperti itu. Nah, kemudian ini ada metode yang harus kita apply. Nah, untuk tombol start itu pertama kita ambil dulu nilai menit dan detiknya. Jadi ambil dari menit input, get value, terus untuk detik juga, terus detik input, get value. Kemudian kita cari totalnya, total second sama dengan menit dikali 60 ditambah detik. Kemudian kita set timer level, seperti ini. Terus kita set self is startednya true dan self is postnya itu kita set all button, kemudian self timernya and timer start. Nah, ini kita memulai timernya dengan intervalnya itu sebanyak timer interval seperti atribut tadi ya. Jadi setelah 1000 milisecond maka fungsinya akan diulang-ulang nanti. Kemudian untuk stop buttonnya itu kalau di stop maka timernya kita stop, terus starternya jadi false, dengan false, postnya juga jadi false, terus total secondsnya kembali jadi 0, terus timer level dan kemudian ada pause. Tombol pause ini digunakan untuk pause ya. Jadi end timernya di stop. Timernya di stop, tapi waktunya tidak di reset. Jadi langsung saja is pause-nya dijadikan true, kemudian di set buttonnya, set all button. Begitupun yang resume, kalau resume maka dia akan terus panggil timer, kemudian di start lagi dengan intervalnya timer interval.
interval seperti itu. Kita ke if else-nya kita jadi false dan kita panggil set all backup. Nah, kemudian ini fungsi on timer. Nah, on timer ini fungsi yang ada di dalam sini. Program yang ada di dalam sini akan dijalankan setiap interval waktu tadi. Jadi misalnya 1000 milisecond, maka yang ada di bawah ini dikerjakan setiap 1000 milisecond atau setiap 1 detik. Jadi kalau misalnya total secondnya itu masih 0, masih lebih dari 0, maka kurangi total secondnya dikurangi 1, kemudian stop timer lagi-nya. Jika tidak, maka panggil stopnya, timernya kita stop, kemudian startnya jadi false, false-nya juga jadi false, kemudian kita set all button dan kita panggil sebuah message box yang isinya waktu habis, seperti itu. Jadi ini sudah semua. Kita akan coba run. Jadi kita bikin file min ya. Di file min ini kita buat class f, turunan dari wake f, dan di on init-nya kita akan panggil timer f tadi. Terus kita import dua timer f. Parent-nya none karena tidak ada parent window, di show, terus main loop, terus kita beri return true. Nah, di sini kita panggil, kita inisiasi f sama dengan f, kita run. Nah, maka timer f dikasih timernya sudah muncul. Kita bisa beri waktu 5 detik start, maka dia akan 5, 4, 3, 2, 1. Ketika habis, maka dia akan menghasilkan pesan waktu habis. Kemudian kalau misalnya kita tambahkan 10 detik, kemudian kita pause, nah maka dia akan berhenti di 8 detik. Ketika di resume, maka dia akan melanjutkan 7, 6, dan kalau kita stop sini, maka dia akan langsung kembali ke 0. Sekian, mohon maaf kalau waktunya lebih dari 10 menit, karena menurut saya waktu 10 menit tidak cukup untuk menjelaskan program ya, apalagi live coding. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.